Saya Muhammad dari Kawan Besi. Saya Muhammad Nasrul Kandul. Selamat menyaksikan video presentasi kita. Pengertiannya adalah gaya Lorentz adalah gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan magnet, atau gaya Lorentz merupakan gaya yang elektrik yang berada di dalam suatu medan magnet. Rumusnya itu adalah gaya Lorentz menawar arus listrik apabila kawat pengantar sepanjang apa yang dari arus listrik 1 ditempatkan pada di daerah medan magnet B, maka kawat tersebut akan mengalami gaya Lorentz yang besarnya dapat ditemukan oleh rumus F kuadrat L sama dengan B I alfa sin alfa, dengan FL sama dengan gaya magnetik atau gaya Lorentz, B kuat medan magnet, I kuat arus listrik, ini panjang kawat, alfa sudut yang dibentuk oleh B dan I. Arah gaya Lorentz dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan atau aturan pemutaran seperti berikut ini. Selanjutnya aku akan membacakan faktor-faktor yang mempengaruhi gaya Lorentz. Yang pertama itu kuat medan magnet. B. Semakin besar medan magnet, semakin besar gaya Lorentz. Yang kedua, besar arus listrik. I. Semakin besar arus yang mengalir, semakin besar gaya yang bekerja pada kawat. Yang ketiga, panjang kawat dalam medan magnet. L. Semakin panjang kawat yang berada di dalam magnet, semakin besar gaya. Yang keempat, sudut antara arah arus dan medan magnet. Theta, jika theta sama dengan 90 derajat tegak lurus, gaya maksimum. Jika theta sama dengan 0 derajat atau 180 derajat, sejajar gaya 0. Dan selanjutnya di sini ada cara pertama untuk menentukan gaya Lorentz dengan kaidah tangan kanan. Itu cara itu kayak tembakan dulu di mana jari itu menunjukkan arah arus, kemudian nunjuk itu menunjukkan medan magnet, ini B, kemudian jari tangan itu gaya Lorentz atau L. Kemudian ada cara kedua yaitu masih sama dengan tangan kanan, tapi ini ada cara pakai telapak tangan. Nah ini sebagai ini buat arusnya, kemudian empat jarinya ini itu B, kemudian dalam telapak tangannya itu F. Nah selanjutnya ini contoh menunjukkan arah gaya Lorentz menggunakan tangan kanan. Nah kalau ada tanda silang begini atau namanya ini cross berarti itu tandanya masuk ke bidang. Kemudian kalau ada bulat begini itu namanya dot, berarti ini keluar bidang. Di sini ada contohnya. Sini tandanya itu bulat berarti keluar bidang. Nah ini tuh B. B-nya itu kan tadi ditunjuk, berarti arahnya kayak gini. Terus I-nya ke atas, berarti F itu arahnya ke kanan. Nah kalau yang pakai telapak tangan sama ini B-nya, B-nya keluar, I-nya ke atas, kemudian arah tangan itu ke kanan. Terus yang soal yang kedua, ini kan silang, berarti tandanya masuk bidang. Di sini I, berarti I-nya masuk, kemudian B-nya ke kanan. Nah berarti F itu ke bawah. Kemudian kalau pakai telapak tangan sama, I-nya masuk, B-nya sama ke kanan, kemudian telapak tangannya ke bawah. Akan menjelaskan contoh soal yang pertama. Jadi soal itu diketahui kawat lurus berarus listrik 2A berada dalam medan magnet sebesar 0,5 T yang arahnya tegak lurus terhadap arus. Jika gaya Lorentz yang bekerja pada kawat sebesar 2M, maka panjang kawat adalah A 1M, B 2M, C 3M, D 4M, E 5M. Nah, ini jawabannya. Di sini aku akan menjelaskan. Pada soal ini diketahui 2A, B sama dengan 0,5 T, F sama dengan 2M, dan alpha
jawabannya itu pada soal ini diketahui L-nya itu 1M, I-nya itu 10A, B-nya itu 0,01 T, dan alfanya itu 30 derajat. Terus maka gaya magnet pada kawat dihitung dengan cara berikut. Yang ditanya itu F. F itu rumusnya B dikali I dikali L sin alfa. B-nya itu 0,01 T, I-nya itu 10A, L-nya itu 1M, dan sin 30 derajat itu setengah. Jadi 10 dibagi setengah itu 5, 5 dikali 0,01 itu 0,05 M. Jadi jawaban pada soal sebelumnya itu adalah A. Diketahui panjang kawatnya 3 meter, kuat arusnya 40 ampere, terus medan magnetnya 0,2 T dan sudutnya 30 derajat. Yang ditanya adalah F. Rumus F adalah B dikali I dikali L dikali sin alfa. Sama dengan masukin angka-angkanya 0,2 kali 40 kali 3 kali sin 30 derajat, yaitu setengah, hasilnya 12 T. Benar nggak? Jadi ini jawabannya sudah tepat ya. Sudah benar, yaitu F-nya 15 ya. Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Oke, jadi diketahui arus listrik 3A, I sama dengan 3A, besar medan magnet sebesar 0,4 Tesla, berarti B sama dengan 0,4 Tesla, dan gaya yang bekerja pada kawat sebesar 1,2 Newton. Karena kawatnya lurus, maka sudutnya sama dengan 90 derajat. Yang ditanya adalah L. Jadi jawabannya kan rumus utamanya itu F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin alfa. Karena yang ditanya L, maka L-nya nanti 13 dan menghasilkan persamaan yang baru, ini L sama dengan F per B dikali I dikali sin 90 derajat. Nah, ini tinggal dimasukin aja angkanya semuanya, dan jika dihasilkan itu dihitung akan menghasilkan 1 meter. Jadi kesimpulannya, gaya Lorentz adalah gaya yang bekerja pada kawat berarus listrik ketika berada dalam medan magnet. Besarnya ini dipengaruhi oleh kuat medan magnet, besar arus listrik, panjang kawat, dan sudut antara arus dengan medan magnet. Gaya akan maksimum jika arus tegak lurus terhadap medan magnet, dan prinsip ini banyak dimanfaatkan dalam alat seperti motor dan generator listrik.